Gue bakal memulai video ini dengan satu cerita. Ada satu orang, sebut aja namanya Raka, usianya 27 tahun, pengalaman kerja 2 tahun, dan dia kerja di perusahaan mid-size Jakarta. Gajinya sekitar 10 juta dan tiap bulan dia nyisihin 2 juta buat nabung. Dan ini dia lakuin disiplin dan juga konsisten setiap bulannya. Di bulan keempat, orang tuanya butuh biaya berobat. Dan di bulan keenam, adiknya perlu uang SPP. Dan di akhir tahun pertama kerja dia, saldo Raka itu sama persis kayak di awal tahun. Jadi tabungannya habis buat menanggung berbagai beban keluarga. Di sebelah Raka ada nih temennya namanya Bimo. Umurnya sama, gajinya sama, jam kerjanya juga sama, dan kadang malah Bimo itu yang pulang lebih malam ya sebenarnya. Bedanya cuma satu, Bimo nggak punya tanggungan keluarga. Dan setahun kemudian Bimo udah DP motor ya dan punya dana darurat. Saldo Raka masih di angka yang sama, habis buat nanggung beban keluarga. Kalau lo nanya orang yang lebih tua soal ini, jawabannya hampir selalu sama. Dulu gue juga dari nol tapi tetap bisa. Atau ya jangan nyalain privilege, coba aja lihat diri sendiri dulu, evaluasi dulu. Dan yang bikin percakapan ini susah adalah mereka tuh sebenarnya nggak bohong. Banyak dari mereka yang memang kerja keras ya, orang tua kita. Tapi ada satu asumsi yang nyempil di balik kalimat itu. Kalau usaha lo sama, hasilnya juga seharusnya sama. Dan asumsi itu cuma valid kalau starting pointnya juga sama. Nah masalahnya di 2026 starting point kita itu nggak sama. Gen Z di Indonesia itu sekarang sedang mengalami sesuatu yang susah banget buat diomongin. Ada dua orang yang kerja sama kerasnya, tapi hasilnya beda jauh. Yang satu udah bisa beli barang mewah, dan yang satu duit tabungannya malah habis karena masalah beban keluarga. Dan selisihnya ini tuh bukan effort, selisihnya dari starting point tadi yang berbeda karena masalah privilege. Dan kali ini gue bakal coba breakdown apa aja masalah-masalah dan beban-beban yang dialami sama Gen Z. So, welcome to Psychology of Finance by 1%. Enjoy. Welcome to Psychology of Finance. Oke, kita mulai dari hal yang paling konkret dulu ya. Dan biasanya orang tua kita itu selalu bilang di beberapa kasus, bapak dan ibu aja dulu kerja keras bisa kok beli rumah. Masa sih kamu sekarang kerja udah keras banget tapi nggak bisa beli rumah? Nah, banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya beda generasi itu beda loh medan perangnya, dan tantangannya juga berbeda. Kita bakal coba bedah tantangan yang berbeda dari tiap generasi ini ya. Buat generasi boomer, mereka itu masuk angkatan kerja di era Orde Baru. Ekonomi itu tumbuh rata-rata 7% per tahun, dan rasio harga rumah ke gaji tahunan itu masih sekitar 1-5 kali. Jadi artinya beli rumah di masa itu ya, itu tuh achievable banget dalam satu dekade kerja, bahkan lebih kurang ya kalau misalnya mereka gajinya lebih besar lagi. Nah, buat generasi milenial yang masuk di era commodity boom di tahun 2000-an, pertumbuhan ekonomi kita itu di atas 6%, dan harga rumah itu naik memang ya dari sekitar 5-10 kali gaji tahunan. Tapi KPR 20 tahun itu masih bisa jadi solusi yang masuk akal buat para milenial ini. Nah, Gen Z itu tantangannya lebih berat lagi karena pertumbuhan ekonomi kita itu stagnan di angka 5%. Sektor informal itu menyerap hampir 60% angkatan kerja, dan pengangguran di kalangan Gen Z itu ada sekitar 16%. Dan rasio harga rumah di Jakarta itu sudah menyentuh 13-20 kali gaji tahunan. Jadi kalau lo mau beli rumah sekarang, lo itu perlu nabung seluruh gaji lo selama 20 tahun tanpa makan, tanpa ngekos, dan tanpa ada biaya-biaya tidak terduga yang harus lo keluarin. Jadi bebannya banyak banget ya. Dan masalahnya itu bakal jadi lebih kompleks karena Gen Z itu mengalami 3 beban yang selama ini mungkin jarang orang bahas ya. Beban pertama, rumah bukan sekadar angka, dan ini adalah pergeseran identitas. Ini pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia ada sebuah generasi yang secara kolektif hampir semuanya ya menerima fakta bahwa mereka tuh mungkin gak akan pernah punya rumah sendiri dalam hidupnya. Generasi sebelumnya selalu punya roadmap yang jelas ya, kerja, nabung, KPR, punya rumah. Dan Gen Z ngelihat roadmap itu, kalau kita hitung angkanya itu udah hampir mustahil ya buat dicapai. Dan ini bukan soal pergeseran ekonomi aja ya, ini adalah pergeseran identitas generasi yang mana mungkin bisa jadi Gen Z harus menerima fakta bahwa dia harus kontrak, dia harus sewa tempat tinggal seumur hidupnya. Beban kedua adalah masalah sandwich generation dan juga scarcity tax. Survei dari Pinhome dan YouGov di Oktober 2024 menunjukkan kalau 26% Gen Z sudah jadi sandwich generation, cover household orang lain sebelum sempat bangun aset buat diri sendiri. Ini persis ya sama kayak contoh si
si Raka yang sempat kita bahas di prolog, sedangkan Bimo itu enggak. Effort mereka sama, tapi starting pointnya beda. Ada peneliti dari Harvard dan Princeton juga yang bisa lo lihat di layar ya, penelitinya ini nemuin kalau kondisi kekurangan resource itu literally memakan bandwidth otak kita, bandwidth berpikir kita, yang efeknya itu setara kehilangan 13 poin IQ. Jadi kalau Raka susah mikir jernih soal investasi jangka panjang, itu bukan karena dia kurang usaha, tapi karena otaknya itu udah habis ya energinya dipakai buat tekanan jangka pendek yang mungkin orang-orang privilege itu nggak pernah rasain. Nah, beban ketiga ini juga yang lagi trending ya belakangan ini, yaitu adalah AI displacement, double jeopardy. PwC Global Workforce Hopes and Fears Survey di 2025 yang mewawancarai 50.000 pekerja global termasuk 812 responden dari Indonesia nemuin pola yang menarik. 96% pengguna harian generatif AI di Indonesia melaporkan produktivitas itu naik. 82% merasa aman di kerjaan mereka dan 72% bahkan mengalami kenaikan gaji. Tapi survei yang sama juga menunjukkan kalau hampir sepertiga pekerjaan entry level khawatir soal masa depan kerjaan mereka karena AI. Nah, disinilah double jeopardy tadi masuk ya. Mereka itu susah masuk ya, susah buat dapat kerja, dan setelah masuk pun mereka juga ngerasa nggak aman karena bisa aja sewaktu-waktu tanpa mereka prepare, mereka diganti langsung sama AI. Dan ini bukan situasi yang simetris ya. Yang pakai AI secara produktif, mereka itu akan aman dan gajinya naik. Yang nggak pakai AI kalah di kurva yang sama. Jadi ini ada asymmetric advantage ya, dan gapnya itu akan makin lebar setiap tahun. 3 beban sekaligus, privilege gap dari start point, rumah yang jadi impossible dream, dan AI yang ngintip ya dari belakang bisa gantiin kerjaan lu tiba-tiba. Kalau memang permainannya sesusah ini ya dan dirancang lebih berat dari generasi sebelumnya, maka ya kita bisa tahu kalau kerja keras aja sebenarnya nggak cukup, dan strategi mainnya juga mungkin Gen Z ini harus beda ya dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, pertanyaannya, strategi main kayak gimana nih yang dipilih sama Gen Z? Kita bakal coba bahas di section kedua. Ada narasi yang beredar soal Gen Z. Kalau Gen Z itu males, manja, dan gak mau kerja keras kayak generasi sebelumnya. Dan gue mau coba challenge narasi itu ya, karena belakangan ini ada satu narasi yang lagi menarik ya di kalangan Gen Z, yaitu salah satu jalan hidup namanya adalah soft life. Apa itu soft life? Yang sebenarnya terjadi di Gen Z Indonesia di 2025 dan 2026 itu sebenarnya bukan quiet quitting. Mereka itu bukan menyerah, dan bukan juga soal hustle culture. Yang terjadi adalah movement yang aktif dan disengaja. Namanya adalah soft life. Soft life bukan berarti nggak kerja. Ini pilihan sadar buat mereject ya, stres berlebih dan mencari quality of life yang lebih tinggi sambil tetap produktif dan penghasilan tetap itu jalan setiap bulannya. Di TikTok, di X, di Instagram, hashtag soft life itu rame ya diadopsi berbagai Gen Z di dunia, termasuk Indonesia. Dan framingnya juga ini cukup eksplisit ya sebenarnya. Gen Z itu gak pengen hidup yang besar. Gen Z pengen hidup yang tenang. Bukan karena malas, tapi karena Gen Z itu udah ngitung dengan struktur yang ada, dengan masalah yang ada ya, dengan beban yang tadi udah kita bahas di chapter 1. Mengejar big life yang ditawarkan generasi sebelumnya itu artinya ya kita harus burn out dulu sebelum sempat menikmati hasilnya. Dan burn out bukan karakter, itu kalkulasi yang rasional. Gen Z juga generasi pertama yang tumbuh di always on culture. Notifikasi tanpa henti, overstimulation, performative productivity 24/7 ya. Dan soft life itu adalah revolt terhadap sistem itu. Bukan kemalasan, tapi ini regulasi yang emang disengaja. Mark Stary, psikolog dari University of Buffalo, pernah publish paper di Journal of Personality and Social Psychology tahun 2010. Dia meneliti lebih dari 2000 orang dan mengukur hubungan antara adversity yang mereka alami sama kesejahteraan psikologis mereka. Hasilnya cukup counterintuitif ya. Orang yang paling sejahtera secara psikologis bukan yang nggak pernah kena masalah. Justru mereka yang pernah mengalami adversity dalam dosis moderat dan survive-nya dengan sense of agency. Siri menyebut ini sebagai stealing effect, kayak baja yang harus ditepat dulu baru jadi kuat. Yang jadi kunci adalah adversity plus agency sama dengan steal it. Adversity tanpa agency sama dengan broken. Nah, disinilah soft life itu masuk, bukan sebagai lawan dari perjuangan, tapi sebagai bentuk agency itu sendiri. Soft life adalah keputusan Gen Z untuk bilang ya, gue nggak bisa kontrol harga murah, gue juga nggak bisa kontrol struktur ekonomi, apalagi AI. Yang bisa gue kontrol adalah seberapa banyak stres yang mau gue ambil setiap hari dan kemana gue arahin energi gue sekarang. Dan ini bukan kalah, ini adalah memilih pertarungan kita sendiri ya, dan ada backing science-nya juga. Nah, pertanyaan sekarang, kalau gamenya memang beda dan strategi dasarnya adalah soft life, apa nih hal praktis yang bisa kita lakuin di kehidupan kita sehari-hari? Kita bakal coba bahas di section selanjutnya.
Ada dua orang peneliti yang lo bisa dilihat di layar ya. Mereka ini dari Princeton dan juga University of Zurich. Mereka pernah publish paper di jurnal Science, judulnya On the Psychology of Poverty tahun 2014. Mereka menemukan stres finansial yang berkepanjangan mengubah level kortisol di otak. Dan kortisol tinggi secara kronis bikin otak kita itu selalu fokus ke keputusan jangka pendek. Jadi kita lebih impulsif, bukan karena karakter kita jelek, tapi karena ya hormon stres kita itu sedang mengacak-acak prefrontal cortex di otak kita. Nah, counternya buat mengatasi masalah ini adalah kita harus bikin sistem yang otomatis supaya kita tuh nggak perlu mengandalkan willpower atau motivasi tiap hari. Karena ya motivasi kita sebenarnya udah habis ya dipakai buat survive sehari-hari. Jadi jangan tambah beban keputusan, kurangi buat semuanya otomatis. Dan di sini gue bakal coba nyampein beberapa skenario dan solusi yang bisa lu coba juga untuk berbagai situasi Gen Z yang berbeda di Indonesia ini ya. Skenario pertama, lo adalah sandwich generation. Income yang lo dapetin setiap bulan itu harus bisa nge-cover lebih dari satu household ya. Orang tua butuh dibantu dan mungkin adik juga. Prioritas utamanya adalah set boundaries finansial ke keluarga. Dan ini bukan bentuk egois ya. Ini tuh soal sustainability. Kalau lo burnout dan bangkrut, lo nggak bisa bantu siapapun juga. Seiring itu, lo juga bisa cari income stream tambahan ya. Bahkan dari side gig yang kecil. Jadi kerjaan-kerjaan sampingan yang kecil tapi menghasilkan. Siap tambahan yang konsisten, meskipun kecil, itu berarti ya daripada nggak ada tambahan sama sekali. Nah, buat finansialnya, yang bisa lo coba pertimbangkan adalah micro investing rutin dari nominal kecil. Konsistensi itu lebih penting ya daripada jumlah. Misalnya lo bisa start dari 500.000 per minggu misalnya, yang konsisten selama 5 tahun. Dan itu jauh lebih baik ya daripada rencana investasi 50 apalagi sampai 100 juta yang nggak pernah kesampaian. Dan menariknya, kalau lo mau coba investasi pakai teknik ini, mungkin lo bisa lakukan investasinya itu lewat aplikasi atau platform peluang ya. Karena di peluang lo bisa mulai investasi dari nominal kecil. Dan peluang juga punya multi aset ya dalam satu platform, mulai dari digital gold, ETF, saham US sampai ke kripto. Skenario 2, lo adalah fresh graduate di era AI. Dan ini bagian yang menarik ya, karena fresh graduate di era AI itu rentan banget digantiin kerjaannya ya sama AI. Jadi kena AI displacement. Tapi di sisi lain, mereka juga yang paling gampang ngeflip ya situasinya dan menjadikan AI itu sebagai advantage. Data dari PwC juga tadi udah kasih sinyal jelas ya kalau yang aktif pakai AI bakal lebih aman, lebih produktif dan gajinya lebih tinggi. Yang nggak pakai AI dia otomatis bakal kalah. Prioritas utamanya adalah kita harus ngejadiin AI itu sebagai leverage sebelum kita upgrade lifestyle. Pelajari ya misalnya satu stack AI yang langsung bisa dipakai di kerjaan lo. Misalnya kayak prompt engineering, automation, atau AI powered research. Jadikan itu bagian standar dari workflow kerjaan lo sehari-hari. Untuk urusan finansial, lo bisa alokasikan gaji lo ke 3 bucket: kebutuhan, dana darurat, dan juga investasi. Proporsinya fleksibel, tergantung dari kebutuhan dan kondisi lo juga ya. Yang penting ada bagian yang masuk ke investasi sebelum lo spend sisanya. Nah, soal investasinya, ada nih satu angle yang sering banget ya di skip sama fresh graduate, padahal ini cukup relevan ya sama kondisi sekarang. Rupiah itu lagi melemah banget dan angka pelemahannya itu cukup agresif ya. Jadi, kalau seluruh aset lo itu dalam bentuk rupiah, daya beli lo juga secara real value itu sebenarnya lagi turun sekarang. Nah, disinilah USD yield itu jadi masuk ya. Kalau lo pegang USD, itu bakal lebih untung. Karena konsepnya sederhana. Lo simpen dalam dolar, dan dolar itu diputar. Dan lo dapat return dalam US dollar juga. Jadi kalau lo punya aset atau saham gitu ya di US, lo dapat dua hal sekaligus. Proteksi dari pelemahan rupiah, plus aset yang aktif berkembang. Dan ini bisa lo mulai sekarang ya lewat aplikasi peluang, dengan nominal yang masuk akal buat gaji entry level sekalipun. Nah, jadi diversifikasi mata uang yang selama ini kesannya cuma buat orang kaya, atau orang yang memang udah penghasilannya besar ya. Ternyata entry point-nya tuh jauh lebih rendah dari yang kita kira ya, dan kita bisa start kecil di aplikasi peluang. Skenario ketiga, lo baru kena PHK atau lagi di career transition. Dan ini adalah momen yang paling rentan ya, dan satu-satunya cara keluar dari momen ini cuma satu, yaitu mulai earning atau dapetin pendapatan secepat mungkin dari manapun sumbernya, selama halal ya. Nah, biasanya orang kalau lagi kena PHK atau dalam career transisi, itu mereka langsung update CV dulu. Nah, yang harusnya dilakukan itu sebenarnya jangan dulu update CV, atau juga jangan nunggu offering yang perfect baru lo ambil gitu kan. Mulai dari hal yang paling bisa cepat menghasilkan. Lo bisa audit skill lo sekarang. Mana nih skill yang bisa dimonetize paling cepat dalam kondisi ini? Identifikasi ya mana yang perlu di-upgrade dengan AI supaya lo gak ketinggalan di periode berikutnya. Dan buat struktur rutinitas yang jelas. Karena ketidakpastian tanpa struktur itu nguras energi lebih dari yang lo kira. Dan satu hal lagi yang sering bikin situasi makin parah, jangan panik jual aset. Ini kesalahan paling umum di fase ini karena orang jual di harga rendah karena panik, padahal itu adalah timing yang paling buruk buat lo ngejual aset. Buat strategi finansialnya, begitu lo udah mulai
mulai earning lagi, langkah pertama yang bisa lo lakuin bukan cari produk yang paling agresif. Lo bisa mulai dari yang paling aman dulu, misalnya kayak digital gold, ETF kayak SPY, dan juga saham Indonesia kayak BBCA. Itu pilihan yang paling masuk akal di fase ini, karena ya ibaratnya digital gold itu nilainya relatif stabil di tengah ketidakpastian. SPY karena lo dapat exposure ya ke pasar global tanpa harus pilih sahamnya satu persatu, dan BBCA karena kalau lo mau tetap connect ya ke ekonomi Indonesia sambil recovery, saham blue chip lokal itu salah satu cara paling terukur buat mulai. Kalau lo punya severance pay atau tabungan yang masih ada, jangan taruh semuanya di satu tempat. Diversifikasi bukan soal cuan gede sekarang, tapi soal jaga supaya aset yang ada gak tergerus sebelum lo balik ke kondisi stabil. Di peluang, lo bisa kelola semua itu dalam satu platform, mulai dari diversifikasi yang lebih mudah dan juga dengan 0% biaya trading, termasuk 0% biaya trading khusus untuk saham Indonesia ya, yang mana ini juga fitur baru di peluang ya. Sekarang udah ada saham Indonesia yang bisa lo akses, jadi return yang lo dapat itu nggak langsung kena potong di awal. Buat lo yang tertarik, lo langsung aja bisa download aplikasi peluang ya di Google Play Store, atau langsung aja cek link yang udah gue taruh di description box dan juga di pin komen video ini ya. Dan dari ketiga skenario yang udah gue sebutin, kira-kira mana yang lagi relate ya sama kondisi lo? Lo juga bisa coba sampein di kolom komentar, nanti kita bakal diskusi bareng ya. Dan yang terpenting, jangan lupa this is not a financial advice, do your own research juga ya. At the end of the day, result akhir akan balik lagi ke Raka dan Bimo yang seperti udah kita bahas di awal ya. Raka yang jalan di tempat versus Raka yang mulai bergerak. Yang membedakan adalah siapa yang berani mengakui bahwa memang ya starting point kita itu beda-beda. Dan dari situ kita bikin strategi yang memang sesuai sama realita kita sekarang, bukan warisan roadmap dari generasi sebelumnya yang mungkin udah gak relevan sama kondisi kita sekarang. Gen Z bukan generasi paling kasihan dalam sejarah Indonesia. Gen Z adalah generasi pertama yang berani naming the gap yang selama ini dirasakan tapi tidak pernah diucapkan. Generasi pertama yang harus merevisi tujuan hidup yang dianggap basic oleh semua generasi sebelumnya. Dan generasi pertama yang punya tools buat merespon berbeda. Soft life, AI leverage, dan juga micro investing otomatis, hedge ke aset yang dulu cuma bisa dimiliki orang kaya. Kalau lo suka pembahasan kayak gini, kita juga pernah bikin video-video yang serupa ya. Lo bisa cek aja video kita di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan bisa lo pilih sesuai dengan